Kapolsek iya, Ulu, Kapolsek Ilir Samarinda itu bekas saya di sel. iya, 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 Kelahi iya, kerjaan, uang 5.000 kelahi. iya, iya, Tapi iya. dengan istri, dua istri belum pernah saya cubit. Apa tujuan kakak mau ikut Aha, aha. calon? Ya, menjadi wakil rakyat. Ya, Menjadi wakil, cari apa? ya, ya, ya. Ya. Bingung saya Pak, cari apa ini? Mau aku bilang cari cewek kan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para densanaku yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Khusus untuk di Dapil 2 Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Ratu Purung, dan Kecamatan Bengalon. Kenapa saya sebut Dapil 2? Karena tamu saya malam ini seorang tokoh yang dikenal di Bengalon. Beliau merupakan sebenarnya anggota DPRD, tetapi di penghujung tugas beliau, partainya tidak ikut di dalam pemilihan legislatif. Akhirnya beliau berlabuh atau berlayar di atas perahu Partai Demokrat untuk menjemput takdir kedua beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Baik, Om Sapa, tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semakin Selamat sehat. malam. Saya semakin sehat kita ini. Sehat, sehat, amin. Pak Mas dari Kidan Sarjana Ekonomi. Siap. Iya. Pak, dulu kan kita selalu sama tuh. Kalau saya turun ke lapangan sama almarhum, Oh iya. iya kan? Baru Itu. iya ingat kita. Ingat kita kan? Ya, alhamdulillah. Nah, itu, alhamdulillah. Masih panjang juga ikatan kita ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Pak, partai Bapak kan tidak ikut lagi di Pileg. Betul. Partai Berkarya. Iya. Nah, kemudian dalam perjalanannya tentu saja Bapak berpikir, wah, aku ini mau maju lagi nih. Iya kan? Nah, pasti banyak partai-partai politik atau tokoh-tokoh partai politik yang mendekati Pak Kidang. Lalu pilihannya ke Partai Demokrat. Alasannya apa itu kira-kira Pak Kidang? Baik, Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebenarnya Pak, saya mengingat dari Partai Berkarya memang luar biasa. Ya. Nah, saya pernah diundang, kebetulan waktu saya ketua PAC-nya yang diangkat oleh ketua kami, ketua DPD, Pak Ya. Haji Dondo. Ya. Itu ada mau bus ke Solo. Ya, ya. Nah, pada waktu itu seingat saya ketua Partai Berkarya itu adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng. Jadi di dalam waktu pemilihan termasuk Pak Badarudin dan sebagainya dan teman, Ya. terangkatlah saudara kita Pak Tumi Mendala Putra, Ya, Pak Tommy anaknya Soeharto. Pak Soeharto. Iya, 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 iya. Setelah pulang dari itu, saya sudah diutus oleh Pak Tommy untuk caleg dari Pak Haji Dondo Iya. dan Pak ABS untuk di Bengalon. Sedangkan saya memperhatikan dan berkeinginan berminat besar untuk menjadi caleg. 2 hari saya dari Jakarta sudah saya kuningkan bendera. Saya beli sendiri bendera, saya pasang di Bengalon. Iya, 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 Nah, iya, iya. jadi saya memang sangat mencintai, sangat menyayangi kepada Partai Berkarya. Iya, iya. Berjalan waktu, Iya. kurang lebih 1 tahun atau 2, ada kami diundang oleh Partai Berkarya, Iya. ada pertemuan rapat Munaslup Munaslup ya. di Jakarta, saya lupa hotel. Ternyata pada malam itu dualisme. Oh, dualisme. Ya, Iya, iya, ada iya, namanya Partai Berkarya, ada namanya Partai Beringin Karya. Namun waktu itu juga berjalan waktu, saya tetap masih mencintai Iya. partai maupun Beringin Karya, berkarya apa. Yang penting berkarya. Jadi Iya, 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 iya. sampai-sampai saya, nah setelah itu Pak berjalan waktu, Iya.
antara berkarya dengan berkarya ini adu ini, Adu kekuatan. adu kekuatan. Iya, 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 Nah, iya, iya. jadi di sepihak berkarya itu Pak Tumi Soeharto, Mhm. sekretarisnya kalau tidak salah Ibu Semeria Daeng Toba. Iya, iya. Oh, Berjalan Andi. waktu, Pak Andi Badarudin menjadi sekjennya di Beringin Berkarya, Iya, di bawah pemimpinan Pak Muhdi PR. iya, 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 iya. Saya sampai ada mengucapkan Pak istilah kata-kata. Mhm. Jadi mereka bertanya-tanya maupun dari apa dewan-dewan yang bertanya, Iya. Pak Kidang kira-kira ini masih ikut di partai mana? Apapun alasan, apapun jeleknya, saya tetap ikut Beringin Karya kah, Berkarya kah? Iya, Karena iya, mereka itu kan Pak seling gugat-menggugat. Bujur, bujur. Istilah kata-kata, kapal belayar ini Mhm. sudah tenggelam semua, nahkoda masih, saya sebagai nahkodanya di Beringin Karya maupun Berkarya, Iya. saya andainya kapal itu sudah habis, Mhm. maupun di ujung layar berkarya itu, Iya. saya segini pun saya masih tetap berpegang. Iya, iya. Nah, jadi dengan berakhir kata juga, terakhirlah ini tadi, Mhm. terakhir. Jadi Pak, saya meninggalkan Partai Berkarya itu sedikit waktu saya dipanggil oleh Sekjen ke Jakarta, tanggal 7, tanggal 8 tadi saya nggak ada. Mhm. Nah, kalau saya lihat Beringin Karya itu Pak, semua bagus. Iya, iya, iya. Iya, artinya memang di bawah politik itu kan berbeda lah kalau Iya. saya ketemu Bapak, Iya, saya iya. ketemu ini berbeda. Mhm. Nah, jadi saya diberikan pandangan itu ini dan saya juga disuruh pilih partai, Iya. silakan. Mhm. Tapi hanya satu, Pak Kidang harus, memang saya tidak membayar kewajiban saya Pak, terus terang. Iya, iya, iya. Tidak Iya. saya bayar. Iya, Karena iya. apa yang saya bayar kalau orang ini sengketa kelahi terus ini? Nah, betul. Nah, ini logika saya. Tapi saya tidak mengabaikan kepada publik bahwa saya tidak bayar iuran, tidak melunasi. Nah, jadi saya diam-diam saja, Ya. ditagih ya, kalau ada uang saya bayar. Iya, iya. Nah, ternyata pada waktu itu sangat baik, Pak. Mhm. Nah, jadi saya juga berterima kasih. Juga pada malam ini, Iya. saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas supportnya, baik itu berkarya dari pengurusannya Tommy Soeharto, maupun dari Pak Muhdi PR dan peserta staf. Saya berterima kasih atas dukungan saya masih menjadi Dewan dari 2019 sampai 2024. Iya, 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 iya. Jadi saya betul-betul merasa takut Pak, terus terang. Mau menghadap Beringin Karya itu takut. Iya, iya. Karena ketumnya dari angkatan. Iya, iya, iya. Jadi iya. saya perkiraan ini Iya. dugaan saya. Iya. Kalau kita ngomong ini kan mungkin nggak ada plusnya, Iya. nggak ada min plusnya gitu. Sekali ini bagus Pak. Alhamdulillah sampai saat sekarang saya masih dipersilahkan untuk menjalankan tugas saya sebagai dewan sampai 2024. 2024. Nah saya izin Ya. Pak, saya izin monggo Mhm. dengan ringan hati, dengan berat hati, apapun juga ini terjadi, saya mohon doa, karena saya masih dipercaya masyarakat, saya juga terpanggil dari masyarakat Iya. Kutai Timur. Iya. Nah, dengan pilihan saya, Bapak mau partai mana? Iya, 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 iya. Ya, kalau memang ini Pak, Bapak serestui, saya mau ke Partai Demokrat. Silakan, monggo, enggak masalah. Iya, iya. Nah, baik. Jadi memang Bapak pamit baik-baik. Baik, Pak. Saya datang, dipanggil kan. Iya, iya. Pertama itu saya berapa kali panggil nggak mau datang. Iya, karena merasa takut. Oh, takut. Ternyata Pak Kidang yang kita kenal sebagai tokoh yang ditakuti di Megalon ada juga rasa takutnya. Takut, Pak. Masalahnya Iya, iya, kita apapun juga, kita kan nggak berani melawan partai. Iya. Jadi dicurahkan, berarti kesalahan Bapak ini tidak memenuhi kewajiban. Iya, iya, iya. Nah, sekarang saya penuhi kewajiban saya dengan DPP. Iya, 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 iya. Nah, pertanyaan saya tadi belum dijawab dengan kenapa mesti ke Partai Demokrat? Ya, Kan banyak tuh partai-partai, saya tahu, saya dengar ya, bisikan-bisikan orang, Pak Kidang itu banyak lama sebenarnya. ya. Kenapa ke Demokrat? Nah, ini dia, Pak. Iya, 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 iya. Ya. Partai ini, Pak, kalau kita lihat semua itu bagus.
Ya kan? Sepakat. Semua sebagus partai. Ini pribadi saya. Betul. Namun kekurangannya ada, kelebihannya ada kan? Iya. Kekurangannya bahwa yang ada di pusat, namanya di contoh di PAN, kan nggak ada kita di orang Kalimantan lah. Oh iya. Cerminan saya gitu. Iya. Kenapa saya pilih Demokrat? Bahwa situ ada IR. Bahkan dia orang daerah. Iya. Biar malam ini Pak, saya sapa Bang IR, ngertikah di tepian Lansat? Iya. Paham dia. Tahu beliau. Tahu. Nah, Iya. tapi kalau kita ikut ini bukan kita menghina partai, ini dari caleg dari yang terpilih Pak. Iya. Karena masyarakat Kutai Timur menginginkan orang tuh yang tampil di RI Pak. Iya. Nah setelah itu berjalan waktu Pak, sebelum saya ada pilihan, memang kosong Pak, saya belum. Sebelum tanggal pada waktu itu saya tidak ada pilihan partai. Banyak sekali partai bertanya, baik itu Pak Kasmidi dari Golkar, semuanya lah. Baik itu Pak Haji Subirin dari Partai PKB. Saya tidak berani mengadukan sikap karena saya lihat dulu ini perangnya mereka ini sampai di mana, bisakah masuk di pencalekan 2024. Ternyata memang beliau ngomong bahwa tidak ada. Disitulah saya baru berkeinginan, ini saya ke Demokrat. Saya lihat Bang Iwan sudah banyak membantu di Kutim. Kenapa saya tidak? Dan saya pernah kunjungan ke kantor DPR 2 kali Pak. Kita disambut baik. Iya. Karena dia orang daerah. Itu aja pilihan saya. Dia orang daerah dan kenal kita. Apalagi saya tahu persis, tapi seperti yang kita cerita tadi. Pak Irwan itu kalau ketemu dengan orang tua itu pasti cium tangan. Iya. Dia masih Pak, melekat dengan aturan gitu orang Bugis dan menghormati orang tua. Itu dia. Itu anak itu memang. Kalau saya tuh ya kadang-kadang saya panggil Haji, kalau enggak Wan gitu. Iya. Karena gini Pak, kami sudah pernah makan 2 kali di rumahnya. Oh, luar biasa itu. Di Sangkuliran? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Yang saya salut Pak, biasanya kalau ada tamu gini anak-anak beliau anak-anak kita lah. Wah, ini ada tamu nih, apalagi dari luar. Kadang-kadang kan kita yang ramai kan duduk sana. Enggak, beliau tuh, sini, ini ada Om, dari Galon. Ini diperkenalkannya. Iya. Pokoknya enggak ada dewan gitu, setahu saya. Iya. Jadi memang kekeluargaan dia tuh akrab dan kental masih daerah. Iya. Dan itulah yang membuat saya terharu. Pak Kidang jatuh cinta kepada Partai Demokrat karena ada Haji Irwan sebagai perekat. Betul. Kekerabatan orang Kutim yang dulu di DPR RI. Pak. Karena kalau kita pilih partai, saya terus terang ini, namanya pilih Golkar. Saya nggak tahu siapa ini yang ada di RI. Pilih PDI, gitu juga. Nah, saya memang nggak tahu dan nggak kenal. Iya. Tapi kalau Pak Irwan, saya tahu, wah ini orang dari Sangkulirang. Iya. Ini kalau kita ngomong, pernah Pak saya tes. Pak Irwan, ini ada masyarakat usulan dengan saya di Sukorau Atas. Ngomong jawab. Tapi minta nanti minta dibantu Pak untuk semenisasi. Itu itu kalau kita sini kan pukir. Iya. PUQ PSIU. Nah, itu nanti Pak Kidang, ini belum saya di Dewan, belum Pak. Belum sampai mau ikut Demokrat. Iya. Nanti ada PSIU. Nanti itu saya bantukan. Nanti lengkapi aja proposal dan sebagainya. Insya Allah saya bantu itu. 2024 Pak dibantu. Itu janji beliau. Saya sudah sampaikan juga ke masyarakat. Masyarakat. Jadi aku bilang nanti pilih Pak Irwan ya. Ini belum saya belum ikut. Iya. Masih di berkarya. Ini orang-orangnya, namanya ini. Oh iya, bilang masyarakat. Kita nanti dibantu, kita disemenisasi ini karena jalannya parah, Pak. Iya, betul. Nah, itu saya belum ada iming-iming ke sini. Pada tanggal 8, tanggal 9 baru saya tetapkan kumpul sama istri. Alhamdulillah istri 2. Saya dudukkan dari Jakarta. Saya pulang tanggal 8, tanggal 9 saya jam 10 panggil istri. Gimana ini? Kita kemana? Saya lah yang nyampaikan bahwa ibu dua itu ngikuti aja. Artinya silahkan yang mana yang bisa membantu kita. Bang Iwan
Alhamdulillah istriku dua itu pernah ke rumah dipanggil. Oh. Disuruh tidur Iya, malam iya, di rumah. Nah, ya kita malu lah. Iya, iya. Orang pejabat tinggi kok susah didapati Aha. bermalam. Jadi kami tetap pulang ke hotel. Mhm. Sama-sama sama ibu dua ini ke rumah. Iya, iya. Yang menarik ini saya baru tahu itu istri Pak Kidang ada 2. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengaturnya ini Pak sehingga kedua-duanya itu bisa akur? Lepas dari politik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebab bagaimana ini penting. Seorang politisi Pak itu penting Pak. Kan tidak semua orang bisa terbuka seperti dalam Pak Kidang. Bahkan disembunyi-sembunyi. Istrinya 3 di bulan 1. Ini luar biasanya Pak Kidang. Jujur menyampaikan istri saya 2. Dan lebih hebat lagi karena kedua-duanya bisa akur. Nah caranya Pak Kidang, gimana bisa akur tuh? Baik. Ini apa tantangan yang menarik dengan saya? Pak Ismu, Pak Isranto angkat tangan Pak dengan saya. Artinya tidak semudah. Nah jadi Pak, saya waktu pelantikan terus terang ada namanya Pak Patah. Tadi saya baru ketemu juga Pak Patah. Ini orang ini bilangnya aku dakduk dada saya waktu pelantikan. Bawa istri 2. Datang Pak Ismu, Mas Heru Bupati kan. Lihat kursi istriku 1. Tambah tuh kursi 1 lagi, istri 1, istri 2 Pak Kidang. Apa? Ujar Pak Ismu nih. Pak Ismu. Maaf Pak, bilang tetap. Iya. Kenapa? Nanti kalau ribut Pak, nanti berkelahi. Aku jamin, nggak ada kelahi-kelahi itu istrinya Pak Kidang. Datanglah dua-dua istri saya. Nah gini Pak, masalah istri 2 sebenarnya banyak yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama kali kita itu serba mampu. Iya. Artinya mampu dari nafkah zahir batin. Iya. Nah, saya sekarang Pak, sampai saya di dewan gaji saya tidak pernah saya pegang, tidak pernah saya merasakan. Iya. Itu diurus oleh istri tua. Iya. Oh, istri tua yang ngurus. Iya. Luar biasa. Karena dia kepala rumah tangga. Iya. Nah, kalau ada usaha saya luar, sawit, segala segala dan sebagainya, itu istri saya muda. Kadang-kadang kala orang 2 itu minta uang. Saya ini biar 1.000 enggak ada uang, Pak. Mau beli rokok minta uang itu. Jadi istri itu sayang sama kita, Pak. Oh, itu kuncinya. Nah, itu kuncinya. Ternyata kuncinya. Karena perempuan tuh tidak ada, dia tidak butuh uang. Ya. Nah, jadi ilmu tuh enggak ada. Yang penting kita bagus dengan istri itu sopan santun juga, kita hormati karena dia istri. Memang kalau saya Pak terus terang, saya ini yang pernah kelahi Pak 62 orang itu kasus polisi. Lagi saya belum di dewan terus terang. Di penjara 3 kali bisa ditanyakan. Mungkin ada nanti Kapolsek Ulu, Kapolsek Ulu, Kapolsek Ilir Samarinda itu bekas saya di sel. Kelahi kerjaan uang 5.000 kelahi. Tapi dengan istri 2 istri belum pernah saya cubit. Nah, artinya otomatis istri itu kan dengan kita menghormati kita. Itu aja Pak kuncinya. Wah, ini mentang-mentang saya dapat uang 5 miliar. Umpamanya pejabat lah ini. Tidak saya sebutkan. Tidak pernah istri dilibatkan. Masuk dari rekening kita. Habis tidak ketahuan. Apa saya enggak? Nah, tadi kan saya baca tuh, Pak. Luar biasanya Bapak tuh ketika ingin masuk ke Demokrat, mendudukkan kedua istrinya Bapak berdiskusi. Kira-kira cocok nggak kalau kita masuk Demokrat? Itu luar biasanya Pak Kidang. Memang gitu Pak. Artinya saya dulu waktu mau calon, mau ikut di berkarya itu, jam 2 malam bangun. Sama istri habis ngopi, tanya, saya ini mau ikut calon, didukung enggak? Langsung yang tua itu diam. Yang muda ini orangnya kan bilangnya, apa tujuan kakak mau ikut calon? Ya, menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil, cari apa? Bingung saya Pak, cari apa ini? Mau aku bilang cari cewek kan banyak. Apa ini mau cari cewek? Nah, jadi aku nih bingung Pak. Tegang saya mau jawab. Ini betul-betul kita duduk kan sama juga seperti ini. Dia tanya lagi, apa yang kakak mau kan? Apalagi yang mau dicari istilahnya. Apa yang mau dicari. Nah, bahasa dia gitu. Di tokoh sudah kakak ditokohkan. Betul. Nah, untuk makan minum pun kita enggak kelaparan. Mobil apapun kita ada.
nggak bisa jawab sudah ini. Iya, Ya. iya, iya. Sekarang apa bilangnya? Mhm. Jadi saya nggak jawab Pak. Terus terang bisa ditanya kalau ketemu Iya, istri iya. saya. Betulkah Pak Kidang seperti ini? Saya nggak jawab. Nah, Hanya dia aja yang jawab sendiri. nah, Jawabannya, kalau kita mau mengayomi masyarakat, silahkan. Saya izinkan. luar biasa. Artinya jangan mau berpoya-poya. Karena di Dewan tuh bilangnya pemerintah itu uangnya masyarakat. Betul. Aku nggak mau kalau uang masyarakat jadi dibodohi, jadi gendala kita. Nanti bilang, wah Pak Kidang tuh makan uang masyarakat. Aku nggak mau. Jadi jalankan tugas yang sebujurnya, karena itu adalah amanah masyarakat. Silakan kalau memang kita mau megang amanah masyarakat, malam ini kuizinkan. Bagaimana Kak bilangnya sama istriku? Ya, sama yang tua. Iya, iya, iya. Kalau di tokoh kan sudah tokoh, bilang istri yang tua lagi. Betul. Nah, kita makan nggak pernah keleleran, Iya. cukup. Sawah ada, kebun ada, apa yang dicari dia itu. Iya, iya, iya. Ya makanya aku tanya, bilang istriku muda. Kalau dia mau berpoya-poya aja, mau keluar negeri, mau kemana, nggak kuizinkan. Itu yang muda ngomong. Aku diam. Iya, aku bilang saya mau mengayomi masyarakat. Makanya kami Pak, mohon maaf, 2 bulan habis dilantik, sampai hari ini kami ke masyarakat terus. Iya, iya. Saya sering baca berita-berita Bapak Pak Kidang tuh. Luar biasa memang. Karena itu janji. Nah, tinggal masyarakat aja lah dengan kita. Iya, kan. iya. Alhamdulillah Ibu memang bukan guru, bukan apa di Yasinan, hanya bersinergi lah dengan iya. ibu-ibu Yasinan. Dia juga sampai ke Teluk Pandan, kemana itu. Besok hari tanggal berapa itu, hari Minggu depan, itu ke kebun lagi. Iya, iya. Yasinan. Di kebun tuh Pak ada 10 orang, ada 8. Tetap Yasinannya Tetap jalan. Jadi paralelisme antara kematangan agama, Pak, yang membuat kedua istri Bapak ini, karena memang Pak Kidang adil tuh, memberikan kepercayaan kepada istri tua untuk menangani gaji, istri muda menangani usaha-usaha lain. Iya. Ini yang luar biasa, Pak. Iya. Dan bahkan Pak Kidang tidak mengganggu uang biasa. Nggak ada Pak saya. Kadang-kadang saya tuh Pak kesini, kalau ibu itu kan sibuk di Bengalon, saya dinas ke Tengata. Biar 1.000 nggak ada uang saya. Nggak ada. Biasa saya kelaparan Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya tuh kadang-kadang ingat aja, ya sudahlah, saya syukur aja ini. Karena kalau nggak dikasih ATM biar sekarang Pak, Bapak bilang transfer Pak Kidang ke saya, ampun. Nggak tahu saya. Kalau dulu ya memang. Iya, Jadi iya, saya iya, bimbing iya. semua. Kamu seperti ini, yang tua seperti ini. Kadang-kadang yang tua itu, adakah adek uangmu? Adakah Kak uangmu kita, kami kehabisan uang ini. Kayak kemarin tuh, terus terang aja. Kirimnya aku Kak uang juta, habis uang kita. Waktu kami ke Jakarta. Iya. Apa ya kita tutupi, memang kita tidak ada uang kok. Dari Bengalon kirim ke Istri yang muda kirim ke istri tua. kirim ke yang muda. Oh, istri tua kirim ke istri muda. Iya, di Jakarta Luar kemarin. biasa. Karena Nah. kita habis. Gambaran ini, Pak, sebuah gambaran seorang tokoh yang memiliki kasih sayang. Kalau Pak Kidang tidak memiliki kasih sayang di keluarga, pasti tidak begini jadi. Ya. Jadi sedikit juga Pak, kita sampaikan, saya ini memang alhamdulillah dikurniai anak 15. Iya. 15 orang anak, cucu 28, Alhamdulillah. cicip 4. Oh. Iya, iya, iya. Nah, itu kan kisah bini tadi. Ya. Karena kan paling apa ya, istilah di media sosial itu paling viral itu Pak Kidang 2 istri, tapi luar biasa mereka rukun. Dan Pak Kidang memberikan kasih sayang seperti yang diungkapkan tadi. Kisah lama Pak nih. Ya. Iya kan? Terkait dengan bagaimanapun juga Pak, yang namanya PT KPC itu kan luar biasa Pak. Iya Pak. Sampai di Bengalon tuh. Sebelum masuk KPC itu apa peran Bapak tuh sebagai tokoh Bengalon? Saya? Ya. Saya pemburu Pak. Pemburu rusa. Pemburu kancil. Itu aja hidup saya dulu. Jadi saya dulu sempat ditangkap Pak. Saya bikin senjata rakitan. Pokoknya sejarah hidup saya itu pahit Pak. Iya. Pertama-tama ada Kapolpos di Bengalon itu. Kita kan di sana tuh kerjaan kita berburu. Iya. Dapat rusa dijual. Jadi saya bikin senjata rakitan dari korek itu. Dari korek Pak. Iya. Korek itu sampai 4 kotak bikin ditumbuk gitu, baru dibikin cap sini. Kalau ada rusa tor tembak dapat bawa jual. Apa saya ketiduran. Jadi senjata saya tuh saya gini, datang orang turun kan. Pok. Sekalinya polisi. Woi, jangan bergerak. Iya.
polisi. Aha. Itu dipegang senjata. Ini punya bapak kah? Iya, Iya Pak. Aha. Langsung saya dibawa ke kantor di pos polisi Pak, di sel saya. Iya, iya. Waktu itu masih pos polisi ya di Pos Bengalan polisi itu. di Iya. Bengalon. Iya, iya. Itulah sejarah hidup saya kan. Aha. Oke, jalan. Jadi sempat di sel berapa bulan-bulanan juga mungkin. Alhamdulillah waktu itu komandannya Pak Juarsa. Iya. Sekarang masih ada tuh namanya Pak San Singalangi. Itu yang Iya, nangkap iya, saya. Iya, iya. Tapi sudah pensiun sekarang. Tapi memang bagus. Iya. Artinya saya juga enggak sakit hati kan. Iya. Artinya ya udah memang kita salah dianuikan, tapi itu untuk kita cari makan. Iya, iya. Kenapa sih kita ini Iya. ditangkap? Iya. Ya tapi oke, di penjara saya. Nah, berjalan saya jawab masalah ke PC, Pak. Iya. 84 Tahun 84. Iya. tahun 84, Pak. Saya dipanggil oleh kepala desa namanya Pak Yusuf. Desa Bengalon nih. Desa Bengalon. Iya. Pak Kidang, ini ada perusahaan mau ngajak Pak Kidang karena Pak Kidang pernah di jalan Sering masuk berburu ya, nih. daerah kita berburu Iya, kan iya, di iya, sana. iya, iya. Bisakah ditemani? Aha. Bisa. Mhm. Jadi ini gajinya mahal. Ya. Ya, berapa Pak? 500 satu hari. Iya. Bukan 500 juta. Iya, iya, iya. 500 rupiah. Oh, Rp500. Hmm. Tapi tahun 84 Rp500 itu besar itu. Besar Iya, sudah iya. gaji orang. Iya, 500 rupiah satu hari, Pak. Iya, iya. Nah, jadi kebetulan saya punya motor motor A100. Iya, motor Honda Motor tuh. Honda Iya, A100. iya, iya. Dimasukkanlah motor Honda itu untuk gaji per hari. Hmm. Jadi saya dapat 700 rupiah satu Oh, hari. bersamaan dia kayak Ditambah 200 Iya, lagi. iya, iya. Sewa Jadi motor teman lah. saya diambil dua, Hmm. namanya Baharon. Hmm. Anaknya Pak Keromong. Mhm. Itu masih hidup juga. Masih hidup, ya. Nah, jadi Pak waktu itu si Pak Baharon tuh tetap gajinya 500, Hmm. saya 700 karena ada motor. Iya. Nah, karena kita ini kan baru-baru bermotor, malahan orang dari Jakarta tuh yang pintar bawa motor. Kayak kita yang digonceng kan ke Bali. Gitu ceritanya. Iya. Kalau di becek-becek tuh Pak, oh beliau tuh pintar, saya lupa nama. Mhm. Nah, berjalan waktu Pak, pada waktu itu kita kurang lebih 15 hari di hutan itu. Iya. Kita enggak bawa parang. Jadi kita nih bingung, kita bawa parang, bawa apa persiapan. Ditinggal. Oh. Nah, jadi mereka tuh pakai komputer semua. Iya, iya. Kalau iya. sekarang itulah Iya. dipasang 4 titik. Mhm. Saya Pak yang Mhm. surveinya PT KPC itu. Yang awal itu. Awal. Iya. Jadi di Bengalon 1, di Sengatak Beno 1, Mhm. di Amburbatu 1, pokoknya 4 titik. Iya. Nah, itu ada memang yang kalau sekarang nih yang pengalaman itulah. Iya. Ya, dia seperti TV, Pak, bekaset gini. Mhm. Nah, jadi yang diperhatikan itu satelit. Oh, satelit. Satelit, berapa satelit, Iya. kita dilajari. Karena gantian kan, Iya. berapa satelit ini malam. Karena ada titik di situ. Mhm. Oh, ini 10, 15, Iya. 20 satelit. Iya. Nah, setelah itu, hasil dia, sudah dia tahu, plot itu dari Sengatak Beno ke Bengalon sekian ribu hektar. Iya. Dari ini ke Amburbatu sekian ribu hektar. Mhm. 10 hari selesai itu. Oh. Jadi kami waktu itu dengan perjalanan lamanya 15 hari. Mhm. Nah, itulah perjuangan saya di KPC, Pak, yang pertama. Nggak ada. Dan lagi waktu itu alat yang dipakai oleh mereka, alat dari luar negeri. Oh. Jadi dikawal itu dari orang angkatan, Pak. 2 orang angkatan. Jadi Yang Pak ngawal Pak tuh. Kidang ini dikawal oleh orang angkatan ini. Alat. Tim. Oh, alat. Alat Oh. itu dikawal orang angkatan. Karena itu alat dari luar negeri. Iya, iya, iya. Iya. Nah, jadi saya ucapkan juga sama PT KPC, Iya. saya ini bukan abal-abal, betul-betul paham dengan PT KPC dan saya selalu Pak nge-backup juga PT KPC Oh. yang ada di Di Kutai Bengalon. Timur. Iya, Kutai Timur. Ya. Iya, Aha. baik itu ada sengketa Mhm. di Bengalon itu biasa kita yang turun. Mhm. Nah, kan pertanyaannya begini, Pak. Pak Kidang yang awal turun survei, iya kan, pasti kan diberitahu tuh bahwa ini akan luar biasa nanti ini. Ya baik, alhamdulillah Pak. Jadi waktu itu dari angkatan dari insinyur Pak siapa namanya saya lupa itu ngasih tahu juga Pak. Iya. Jadi bilang dia Pak Kidang itu sudah simpan barang-barang yang Iya, mau iya, sudah diimpor. selesai lah surveinya. Selesai. Iya, iya. Bilangnya Pak Kidang moga-moga panjang umur. Iya. Karena ini jangka waktunya paling bagus. Mhm. Ini perusahaan tambang. Iya. Nah, saya juga nggak ngerti Pak. Apa ini perusahaan tambang? Apa itu tambang? Iya, saya kira tambang itu hiasan perempuan. Sumpah saya Pak.
Karena kan kita nggak ngerti. Iya, 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 tambang itu kan tambang Iya. perempuan. Bahasa kita kutip tambang itu gelang. Gelang. Iya, iya, Ah, iya. itu. Iya, iya, iya. Jadi bilangnya perusahaan ini nanti Mhm. kalau sudah berjalan paling terkaya sudah di Sengata, Iya. Bengalon. Mhm. Belum ada Kutai Timur Iya, waktu itu. iya. Masih Kutai Kartanegara. Kartanegara, Iya, Pak, iya, masih iya. Tenggaro. Betul. Paling sini daerah ini makmur. Mhm. Nah, nanti Bapak tolong peta-peta, Mhm. bukan pelot. Iya. Peta-peta bilangnya kira-kira 10 hektar, 20 hektar, 20.000 hektar pun. Ah, Kamu peta-peta. Iya. Dalam hati saya nak masuk akal saya. Iya, iya, Kita iya. ini merintis 100 kali 100 saja enggak selesai 2 bulan. Apalagi hektar. Sekalinya Pak. Oh, seperti ini. Oh, iya, iya. Nah, jadi berjalan waktu kemarin itu perusahaan itu kayaknya itu mungkin terkaya di dunia. Iya, iya, iya. Karena kan pasti areal itu yang dikelola KPC. Betul, betul. Karena saya merasa ke Sengata Beno sekarang. Mhm. Merasa daerah Hambur Batu itu Iya, semua areal yang kita kerjakan. Seandainya Pak Kida waktu itu tahu apa itu tambang. Wih, semuanya ambil. Saya jual ke sini, Pak. Iya, 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 iya. Aduh. Tapi ada hikmah di balik itu, Pak. Iya, Artinya Pak Kida masih dijaga oleh Tuhan, amin. pemilik tanah kita di Kutai Timur ini kan. Iya, betul. Sehingga tidak timbul rasa keserakahan. Iya. Ya kan? Kan banyak juga tuh ngaku-ngaku tanahnya padahal tanahnya orang. Orang, Nah, betul. itu dia kan. Itu banyak kejadian, Nah, Pak. Pak Kida putra daerah Nggak ada, Pak. asli Bengalon tidak mengambil itu. Nggak. Itu yang luar biasa, Pak. Pernah saya. Ketokohan-ketokohan begini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi bisa mewakili masyarakat kita, baik di dapil kita, Jakarta Selatan, Rantepulung, kemudian Bengalon, Teluk Pandan. Ini sebagai teladan, Pak. Itu yang kita minim. Seorang tokoh yang bisa memberi teladan kepada anak-anak muda. Kalau Pak Kidang waktu itu berpikir mau serakah, ngambil 1.000 hektar, sugi Pak. Rugi, Pak. Tidak jadi anggota DPR kali. Enggak. Kita tahu kan, sudah ada bocoran. Iya, iya. Nah, jadi gini Pak, saya jawab saja Bapak apa yang Bapak sampaikan Iya, tadi. iya. Saya Pak juga berterima kasih. Mhm. Sebenarnya saya orang pribumi Pak, yang menjadi dewan salah satunya di Kutai Timur orang pribumi saya. Iya, iya. Nah, saya mengucapi Pak, Mhm. bisa Bapak tanya di Rantau seperti di 110 Iya, iya. desa tepian baru. Iya. Karena itu masih bekas warisan nenek-nenek kami berkebun dulu. Mhm. Nah, saya ngucapi terima kasih dengan saudara etnis yang ada di desa ini. Iya, iya. Artinya dulu desa ini tempat pemburuan kami aja. Mhm. Sekarang sudah jadi desa. Jadi desa. Bahkan mungkin jadi kecamatan, Betul. bahkan jadi kota. Mhm. Ini kan kita IKN kan sudah mendekati Iya, kita. betul. Jadi maupun di Rantapulung di mana Pak saya selalu gitu. Iya. Artinya daerah ini dulu tempat kami berburu. Hutan belantara. Iya. Sekarang Anda dari Sulawesi, Anda dari Sumatera, Anda dari dari Bima, dari Iya, mana iya. ada di sini. Saya berterima kasih. Kalau enggak ada Anda enggak mungkin ramai gini. Luar biasa. Inilah seorang tokoh putra daerah yang tidak mengenal Anda dari mana, tetapi beliau sangat mengapresiasi kedatangan kita di Kabupaten Kutai Timur ini. Karena kata beliau, kalau bukan kita-kita ini, mungkin saja Kabupaten Kutai Timur ini tidak berkembang baik sampai sekarang. Betul. Nah, ini jarang Pak kita ketemu. Loh, saya Pak sempat ngomong, Kutai Timur ini saya tahu. Hmm. Telok Lingga ini, saya lupa ART-nya Pak. Yang di Telok Lingga itu 3 hektar mau dikasih 75.000. 3 hektar. Yang ada di petis apa sekarang? 75.000 tahun 80. Iya, iya, iya. Loh, untuk apa kita? Iya. Orang 1 kilo dari sungai. Kita biasa berkebun nih Pak, orang kota di pinggir sungai. Pinggir sungai, betul. Makanya Bengalon itu sampai ke air meniris kebun orang. Mhm. Nah, karena pinggir sungai aja. Nah, jadi Pak gini. Yang jalan di pendidikan itu asli bekas kaki saya dengan saudara omnya Pak Haji Abdal. Ya. Namanya aduh. Sudah meninggal Iya, Pak iya, arwah iya, itu. iya. Jadi kami itu hidup berburu, Pak. Mhm. Pak Dau. Oh, Pak Dau. Nah, Pak Dau itu kan omnya Pak Haji Abdal. Iya. Bekas kami berburu. Dulu waktu zaman dimakan api itu Pak, rusa itu tinggal kita pilih aja. Ini banyak saya belum. Banyak Pak.
Kadang-kadang rusa itu kan nggak bisa lari lagi Iya. kan api. Iya, iya. Nah, tapi tidak ada kita mau mengambil tanah di situ. Tidak ada niat sama sekali. Jadi Pak, saya sekali lagi mengharapkan semoga masyarakat juga percaya saya menjadi wakil masyarakat. Cita-cita saya sampai akhir hayat saya tetap mengayomi dan mengurus masyarakat yang memilih dan percaya dengan saya. Nah, kemudian Pak Kidang sudah pengalaman kan ini di dunia politik, bagaimana menghadapi masyarakat. Kemudian satu yang saya apresiasi dari Pak Kidang ketika di Partai Berkarya itu, saya tahu persis bahwa tidak banyak caleg-caleg berkarya waktu itu yang bekerja keras, kecuali Pak Kidang sendiri. Ya. Dan akhirnya karena pertolongan Tuhan, Pak, Ya. Bapak menjadi wakil rakyat, mewakili Dapil 2 khususnya Bengalon. Perkiraan Bapak di pertarungan di 2024 ini, Pak, apakah suara Bapak bisa bertambah atau bagaimana? Itu dia Pak, Iya, mantap. iya. Ini pertanyaan menantang bagi kita. Iya. Sebagai perancang kita juga. Iya. Saya memohon kepada Allah Ta'ala, Pak, semoga masyarakat percaya dan memilih. Saya akan membawa ke Demokrat, saya bawa kursi sendiri. Luar biasa tuh, Pak. Saya bawa kursi sendiri. Karena dari malam ini saya tetap dipanggil masyarakat. Ini ada sampai 10 jadwal minta diketemui. Kalau memang masyarakat tidak optimis dengan saya, tidak simpatisan sama saya, tidak mungkin kan. Itulah juga yang membuat sebenarnya tokoh-tokoh politik di Kutai Timur itu melamar Bapak sebenarnya. Iya, Pak. Iya. Jadi mohon maaf, Pak ya. Mohon maaf. Di Dapil 2, Ya. kalau cuma 2 kursi, saya belum akui itu orang bekerja semua. Demokrat. Iya. 3 kursi baru saya jempol 2. Luar biasa semangat, Pak. Loh, saya kan bawa 1 kursi, Pak. Tidak perlu dibalut. Ini niat saya kan. Iya. Tapi mungkin moga-moga didengar Allah. Iya, amin. Saya dikabulkan. Kalau prediksi saya bawa sendiri. Jadi kalau 2 kursi sama saya tidak bekerja. Berarti gagal. Gagal. Nah, di situ ada anak Pak Cono yang petarung. Ya. Di situ ada Bujal petarung. Di situ ada Abdi. Ini khusus Bengalon. Iya. Ada 4 saya lihat calon. Saya lupa 1. Nah, berarti terus terang saya tekan mereka. Harus kita kejar ini. Dan merinding saya. Dan Iya. unsur pimpinan itu ada di Demokrat, Pak. Prediksi saya. Unsur pimpinan dari Pak, Demokrat. Saya juga merinding ini, Pak. Karena saya melihat begini. Caleg-caleg di Partai Demokrat itu kan hampir dapat dipastikan itu sekitar 60-70% itu anak muda, Pak. Tetapi semangat anak muda itu Pak Kidang justru yang bawa. Walaupun sudah tua tapi semangatnya melebihi semangat anak muda. Saya lupa Pak ya tanggal harinya waktu kita habis di di Pretoria kemarin habis ada pembekalan caleg. Kalau nggak salah jam 10 kayak itu udah selesai. Yeah. Saya malam itu Pak, spanduk yang dibagikan oleh Pak Irwan itu, Pak IR, udah nyampe ke selatan sana. Udah terpasang. Kemarin malam, saya ke Ambur Batu malam itu Pak jam 3 baru pulang. Kita pasang patok beleho. Orang mungkin saya lihat teman-teman saya di Dapil 2 itu adalah mungkin seperti saya, enggak mungkin. Karena saya kan udah tua lah daripada mereka. Di Dapil 2 itu mungkin saya aja yang tertua. Tapi saya tetap pasang, ada bukti ya. Bapak turun langsung ke lapangan? Iya, sama ibu. Sama halnya, Bapak turun langsung ke lapangan, menugal, nanam padi. Iya. Itu yang luar biasa juga tuh. Iya. Memang saya sebenarnya kan seharusnya Bapak tidak usah turun begitu. Alasannya kenapa, Pak? Bapak turun, menanam padi sendiri, kemudian mengajak masyarakat yang ada di daerah situ untuk menanam padi. Kadang-kadang enggak Pak, kami sama ibu aja. Saya jawab Pak ya. Iya. Saya petani gunung itu Pak dirintis itu Bang, baru dibersihkan. Kita juga punya sawah 1,5 hektar. Kami sendiri, saya sendiri yang ini hand traktornya. Tujuan saya bahwa masyarakat itu sadar. Ini pejabat orang
DPR Iya. kok gini, kenapa saya enggak? Ah, itu Jadi dia. saya tuh mengajak masyarakat dan memberi contoh kepada masyarakat saya, khususnya di Dapil 2 maupun pada Iya, umumnya. iya, iya. Oh, kita harus gini. Apalagi tuh siaran Pak Presiden bahwa kita mau krisis lagi Pangan. Iya, iya, iya. Oh, iya. saya Pak, punya sawah. Luar biasa. Nah, ini yang jarang, Pak. Jadi memang Pak Kidang ini anggota DPRD itu yang fenomenal. Kenapa saya katakan anggota DPRD fenomenal? Kan biasanya tuh kalau sudah anggota DPR kita kan, yang saya lihat, Pak, yang saya lihat tidak semuanya juga, tapi yang saya lihat itu sudah malas dia begitu-begitu. Anggota DPRD Pak, setahu saya yang ada dia beli ini kemasan. Nggak tahu saya apa namanya. Iya, 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 iya. Oh, Setahu saya, iya, anu, iya, Pak. iya, iya. Apa taiknya panas itu di muka. Ah, Boleh dilihat. ah. Oh, teman-teman saya itu dia Iya, 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 iya. pokoknya enggak ngerti saya apa Iya, namanya iya, itu. iya. Pokoknya nih bapus muka Bang. Supaya kelihatan cantik atau gagah. Enggak. Hmm. Kalau saya enggak. Ya. Karena saya tujukan untuk masa depan. Mohon maaf, Ya. mohon izin Pak ya. Ya. Bukan saya yang bawa kelemahan saya. Ya. Artinya saya berpikir sejenak berpikir. Kita ini masih dipercaya masyarakat, kita ada waktu kita, tapi saya tidak pernah Pak melepaskan dinas saya. Ya. Kadangkala saya hari Senin pagi itu dari kebun langsung ke Sengatta, nggak mampir di Bengalon, itu berkali-kali. Ya. Nggak pernah saya seperti itu, dinas saya kesampingkan, enggak. Iya, iya, iya. Saya tetap. Kadang-kadang malam Minggu itu saya sudah ada ke Sengatta. Iya. Malam Senin. Malam Senin. Ya, itu kerjaan saya. Nah, saya berpikir Pak, kita ini kan ada kalanya masyarakat itu nggak milih kita. Ya. Nggak mungkin kita duduk jadi di dewan. Contoh banyak kan, Ya. seperti Pak Abdal dulu kan ketua Betul. ketua DPR. Iya, iya. Sudah nggak dipilih kan? Iya, iya. Bedalah dengan orang PNS. Iya, iya, iya. Nah, pandangan saya seperti itu. Nah, dan lagi sementara saya ada celah, kenapa saya tidak tunjukkan kinerja saya dengan masyarakat? Banyak Pak. Mohon maaf, ini bagian tani Pak ya. Iya. Ada Bugis itu sudah ubanan dari Sulawesi, angkat tangan dengan saya Pak. Kalau saya nih mau jadi insinyur pertanian bisa. Iya. Saya bisa membersihkan di padi gunung pakai Pak. Pakai mesin rumput. Mesin rumput itu kan sepanjang gini. Iya, iya, iya. Nah, tanaman padi kan gini. Gimana caranya kok itu enggak? Sampai ada yang nonton, Pak. Tuh satu contoh. Ada cara pembuangan air di sawah saya itu, ada orang dari Jakarta tuh bingung. Dari mana Bapak dapat ini teknik gini? Iya, ilmunya tuh. Ilmunya. Padahal kita sendiri aja. Saya Pak, mau ini suamanya tanggul 2 meter atau 3 meter. Kan harus dicangkul tuh. Untuk masang pipa. Saya enggak. Saya masukkan pipa itu sebesar kaki kita, sok ke sana. Jadi orang Jakarta tuh lihat, oh ini Bapak bikin seperti apa? Iya. Masukkan seperti apa? Saya bilang ilmu Pak. Iya, iya, iya. Ilmu itu kan pengalaman. Pengalaman. Nah, Jadi itulah bedanya, Pak. Bapak ya saya anggaplah mungkin kita seumuran Pak Kidang kan. Bapak masih kuat. Bapak punya pengalaman. Kemudian tukang jerat. Ya. Tukang jerat. Ya. Kalau yang namanya tukang jerat itu masuk sebutan itu, kalau pasang-pasang baliho aja itu gampang tuh. Gampang. Gampang. Pasang beliho tuh sendirian. Iya, iya, iya. Kemarin malam tuh kami sama ibu orang dua sendirian. 10 beliho. Iya, iya. Jam 3 dari jam berapa pulang? Jam 3 malam, Pak. Iya. Disambil, Pak. Sambil minum, kalau mau merokok juga tidak apa-apa. Nah, Ya. Nah, ini di penghujung acara podcast kita ini. Nanti saya akan undang lagi Pak Kidang. Masih banyak sebenarnya. Bapak siapkah nanti kalau saya panen dalam minggu ini saya undang ke kebun Saya siap untuk masukkan di program Grebek Om BP. Siap. Saya turun ke bawah. Yang penting nanti dari teman-teman di Partai Demokrat sampaikan ke saya pasti turun. Siap. Kenapa saya turun begitu, Pak? Yang saya suka itu adalah semangatnya Pak Kidang. Jarang orang tua yang punya semangat seperti Bapak. Ini bukan karena ada Bapak saya di sini ya, saya puji. Saya memang selalu memuji orang, tapi saya juga sedang mengkritisi orang, Pak. Itu artinya kita mengkritisi agar dia maju. Kita puji orang bukan berarti ini bukan, memang Kenyataan. realita. Ya. Kenapa saya sebut tadi itu Pak Kidang turun ke lapangan, menugar sendiri, tanam padi sendiri. Ya karena saya lihat. Iya kan? Nah itu jarang dimiliki orang. Ya. Merasa gengsi sudah.
Aku kan sudah wakil rakyat nih. Iya Pak. Tidak mau sudah turun kan? Sama sampai banyak Pak. Kenapa Nek? Apa tuh Om? Atau Kak, kita sudah di Dewan kok masih mau banyak beras dibelinya. Iya, Tapi iya, tunggu ini baru Iya. disiarkan Pak Presiden Iya, bahwa iya. kita Akan krisis akan pangan krisis tuh. pangan. Nah, kita kan berpikir ke belakangnya, bukan kita wah ini mau hura-hura. Enggak. Ya. Nah, sebelum kita akhiri Pak podcast ini, saya ingin mendengarkan pernyataan terakhir Bapak terkait niat Bapak yang seperti yang saya katakan tadi, menjemput takdir kedua di Bukit Pelangi. Mungkin ada hal yang ingin sampaikan ke masyarakat kita Pak di Dapil 2. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kemarin saya berterima kasih, saya diusung oleh Partai Berkarya sehingga saya menjadi dewan. Saya juga berterima kasih, saya menetapkan diri, saya tetap diusung oleh Partai Demokrat untuk menjadi caleg Pak Caleg, ya. ya. Saya kan masih di Iya, DPR. betul. Dan saya mengajak semua masyarakat di Dapil 2, pilihlah Mas Dari Kidang. Luar biasa. Pasti makmur. Makmur. Oke, baik. Kita membutuhkan memang anak muda dalam membangun bangsa ini. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan orang tua. Apalagi orang tua yang punya semangat muda seperti Pak Kidang. Tidak salah. Beliau mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat. Tetapi juga memberikan contoh teladan kepada masyarakatnya. Bagaimana mengelola daerah ini dengan baik dengan kerja. Kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum. Masih satu lagi Oh, Pak, masih, saya sampaikan. Ya. Jadi gini, teknik ya, Ya. dengan teman-teman yang ada di Dapil 2, khususnya DPR, calon di legislatif Ya. untuk 2024. Kalau Anda nanti terpilih menjadi dewan, ikuti gerak dan langkah saya. Jangan istilahnya masyarakat itu, kamu tidak milih saya, tidak peduli, itu jangan. Saya tidak. Bisa disaksikan, bisa dibuktikan, saya tidak ada suara saya satupun yang namanya di Sengkima. Anggaran pukir saya yang pertama itu saya turunkan ke Sengkima. Bisa dicek di sana. Nah, sebagian teman-teman juga di Dewan tidak sependapat dengan saya, tapi saya tidak. Karena itu adalah masyarakat saya, apalagi saya orang pribumi. Nah, satu. Ada namanya di Teluk Singkama. Satu pun orang yang ada, kalau kita ke Bontang arah kiri itu Singkama Pak. Sampai mereka tuh malu Pak dengan saya. Itu saudara saya turunkan 12 ton pupuk sama hand traktor. Karena di situ kan memang Ada sawah petani Pak. Iya. Ada yang nggak mau datang Pak. Oh jangan, jangan kita pilih masyarakat, kita pilih-pilih bahwa oh ini nggak milih saya ini. Kita bicara cukup di waktu pemilihan, jangan ditelan ke dalam. Cukup sampai di sini. Kalau kita masih membawa politik itu bukan hebat. Berarti kita tetap dendam. Saya tidak ada. Milihkah Anda, tidakkah? Tetap Anda itu adalah perwakilan saya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Dari Kidang, sarjana ekonomi, orang tua yang memiliki semangat muda. Mudah-mudahan anak muda bisa terinspirasi dengan semangat Pak Mas Dari Kidang, sarjana ekonomi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Hidup Demokrat. warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Demokrat 2024.